Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Rakernas PDIP. Rakernas PDIP sudah selesai digelar kemarin teman-teman dan menghasilkan beberapa rekomendasi hasil yang dicapai dalam Rakernas tersebut. Namun ada hal yang menjadi perbincangan publik teman-teman ketika hasil Rakernas itu yang membacakan adalah Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Ganjar Pranowo yang membacakan hasil rekomendasi? Biasanya hasil rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Umum. Seperti halnya kalau kita lihat teman-teman Rakernas Partai Nasdem kemarin. Hasil Rakernas berupa rekomendasi itu dibaca langsung oleh Surya Paloh. Jadi Surya Paloh lah yang membaca hasil rekomendasi Rakernas. Tetapi di PDIP ini menarik teman-teman. Justru Ganjar lah yang membaca hasil rekomendasi. Apa maksud semua ini teman-teman dari Megawati Soekarno Putri? Apakah ini bentuk sindiran kepada Ganjar atau memberikan panggung kepada Ganjar untuk membaca hasil rekomendasi tersebut? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Mengapa Ganjar Pranowo ini didaulat untuk membaca hasil rekomendasi? Nah teman-teman, kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Megawati dinilai sindir Ganjar lewat pembacaan rekomendasi Capres PDIP. Pengamat menyebut penunjukan Ganjar Pranowo untuk membacakan hasil Rakernas PDIP soal Capres sebagai bentuk sindiran keras dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasah menilai pemilihan Ganjar memang sengaja dilakukan Megawati agar dirinya tidak lagi melakukan manuver politik di luar kebijakan partai. Kebijakan yang urgen itu adalah kebijakan mengenai calon presiden, karena di mana-mana sudah ada deklarasi Ganjar Presiden. Dan tentu ini membuat risau dari PDIP teman-teman, terutama Megawati Soekarno Putri. Megawati itu belum menentukan, belum membacakan, belum mengumumkan calon presiden, tetapi pihak Ganjar dengan relawannya itu melakukan deklarasi. Oleh karena itu teman-teman, di acara Rakernas kemarin justru Ganjar itu disuruh untuk membaca hasil rekomendasi, terutama mengenai calon presiden yang berhak menentukan adalah Megawati Soekarno Putri. Itu yang baca adalah Ganjar, biar Ganjar paham bahwa capres dari PDIP yang menentukan adalah Megawati. Namun kalau kita lihat teman-teman, Ganjar ini memang elektabilitas cukup tinggi, maka sangat wajar kalau pendukungnya itu selalu menjagokan Ganjar. Kemudian mendeklarasikan di mana-mana Ganjar Presiden. Ini sangat wajar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasah menilai pemilihan Ganjar memang sengaja dilakukan Megawati agar dirinya tidak lagi melakukan manuver politik di luar kebijakan partai. Lewat penugasan itu pula, menurutnya Megawati sedang menunjukkan kekuasaannya sebagai pemegang nahkoda utama dari PDIP. Termasuk soal pemilihan Capres dan Cawapres yang menjadi kewenangan penuh dirinya sebagai ketum parpol. Inilah momentum di mana kita melihat kuasa PDIP di tangan ketum. Tidak ada kader yang bisa sewenang-wenang menjalankan visi misi di luar instruksi ketum, ujarnya kepada CNN pada Kamis 23 Juni 2022. Lebih lanjut, Megawati juga dianggap tengah menyampaikan pesan serius kepada para pendukung Ganjar. Melalui penunjukan itu, Ganjar tidak ubahnya seorang kader PDIP biasa yang harus mematuhi dirinya. Sekaligus sinyal bagi partai politik lain bahwa Ganjar telah menunjukkan kesetiaan penuhnya kepada PDIP, jelasnya. Meski tengah memberikan teguran, Deddy memandang di saat yang bersamaan Megawati juga sedang menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola kader. Ganjar tetap diberikan tempat spesial dengan berbicara secara resmi dalam agenda penting parpol dalam Rakernas, sebab tidak bisa dipungkiri Ganjar memang memiliki basis massa yang potensial bagi PDIP. Tentu ini hardikan keras untuk Ganjar, tapi Ganjar tetap dimuliakan
dengan diberikan tempat dalam momentum penting Rakernas, ujarnya. Inilah sisi terbaik Megawati, ia tahu bagaimana mengelola kader, sambungnya. Di sisi lain, Megawati juga seakan memberikan pekerjaan rumah khusus kepada Ganjar lewat tindakannya itu. Secara tidak langsung, Ganjar dinilai memiliki kewajiban untuk memastikan para loyalisnya tetap mendukung PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun nantinya Megawati tidak akan mengusungnya sebagai capres pilihan partai. Nah, itu teman-teman terkait Pak Ganjar Pranowo yang didaulat untuk membaca hasil rekomendasi Rakernas 2 PDIP. Dan kalau kita lihat teman-teman, hasil rekomendasi itu ada 7 poin. Dan poin yang keempat yang dibacakan Ganjar itu cukup menggelegar, yaitu bahwa capres-capres dari PDIP itu punya kewenangan itu di tangan Megawati atau di tangan Ketua Umum. Jadi kader seperti Ganjar tidak berhak untuk menentukan calon presiden. Yang berhak adalah Megawati Soekarnoputri. Itu poin yang keempat yang dibacakan oleh Ganjar. Kemudian kalau kita melihat secara positifnya, kenapa Ganjar ditunjuk menjadi orang yang membacakan hasil rekomendasi? Karena kalau kita lihat teman-teman, memang Ganjar itu punya relawan yang cukup banyak. Itu dari beberapa tempat sudah mendeklarasikan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Itu artinya pendukung Ganjar itu banyak. Sehingga dengan demikian Ganjar didaulat untuk membaca itu supaya Ganjar paham bahwa capres itu yang menentukan adalah Megawati, dan Ganjar bisa menyampaikan kepada relawannya, jangan memaksakan diri untuk mencalonkan saya menjadi calon presiden, karena calon presiden itu yang menentukan adalah Megawati. Jadi ada pesan seperti itu. Kemudian pesan berikutnya yang saya tangkap, agar para kader PDIP itu kompak rukun walaupun terjadi dinamika teman-teman. Karena kemarin ada beberapa elit di PDIP itu mengkritik kepada Ganjar Pranowo dengan mengatakan, apa prestasi Ganjar kalau diusung menjadi calon presiden, apa prestasinya? Itu yang menyerang dari pihak PDIP sendiri, dari kader PDIP. Nah, dengan Ganjar disuruh untuk membaca hasil rekomendasi itu menunjukkan kekompakan, kerukunan. Walaupun terjadi dinamika, maka sesungguhnya PDIP itu kompak. Itu simbol dari Ganjar didaulat untuk membaca hasil rekomendasi. Kemudian yang berikutnya yang saya tangkap bahwa kenapa Ganjar itu membaca hasil rekomendasi, ini menunjukkan bahwa seorang Ganjar Pranowo itu adalah kader biasa saja, sama dengan yang lain. Yang disuruh oleh Megawati itu harus patuh dan tunduk, termasuk membaca hasil rekomendasi. Tidak boleh membangkang, tidak boleh menolak, karena ini tugas. Maka tugas yang diberikan kepada Ganjar dilaksanakan dengan membaca hasil rekomendasi. Maka tidak salah kalau Megawati pernah mengatakan bahwa kader itu yang menjabat kepala daerah atau sebagainya itu sebagai petugas partai. Jadi kalau petugas partai itu memang diberi tugas oleh Megawati untuk menjalankan tugasnya. Misalkan sebagai presiden, sebagai DPR, sebagai kepala daerah, itu adalah tugas. Namanya petugas partai tentu harus menjalankan perintah tugas tersebut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Ganjar Pranowo yang didaulat untuk membaca hasil Rakernas 2. Yang intinya kalau saya melihat ini adalah bentuk sindiran kepada Ganjar, supaya Ganjar ini tegak lurus dengan PDIP. Walaupun mungkin nantinya Ganjar itu tidak diusung oleh PDIP menjadi calon presiden. Karena kalau kita melihat di elit PDIP itu condong kepada Puan Maharani untuk menjadi calon presiden. Bahkan di gedung DPR kemarin teman-teman, ketika ada rapat dengar pendapat, ada kader PDIP yang mengatakan bahwa calon presiden kami adalah Bu Puan Maharani. Jadi tidak salah kalau misalkan PDIP itu mengangkat Puan menjadi calon presiden dari PDIP. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Ya, ini tergantung dari Ketua Umum PDIP teman-teman, apakah Ganjar diangkat atau tidak diangkat. Karena mengangkat kader PDIP itu tergantung kepada Megawati, karena itu kewenangan atau hak prerogatif dari Megawati untuk mengusung calon presiden dari PDIP. Dan yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, jangan ada yang membajak kader kami, termasuk Ganjar. Jadi partai politik lainnya tidak boleh membaca kader dari PDIP, karena kader PDIP adalah kewenangan dari
Megawati Soekarno Putri, mau diangkat atau tidak terserah kepada Megawati. Namun demikian teman-teman, kalau sekiranya Ganjar itu punya keberanian untuk tidak mengikuti aturan PDIP, ya tentu harus keluar dari PDIP. Karena suara Ganjar juga cukup bagus. Misalkan Ganjar diusung oleh partai lain untuk maju di 2024, itu artinya memang Ganjar harus keluar dari PDIP. Tetapi kalau Ganjar itu tegak lurus tunduk kepada Megawati, tentu dia akan ikuti proses atau regulasi di PDIP itu sendiri. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.